Itu mungkin gambarnya nanti videonya, link video contohnya itu akan saya sematkan. Oke, kita langsung ke aplikasi. Oke, sudah tampil, sudah terlihat di layar tampilan aplikasi SPSS teman-teman mahasiswa? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, mungkin ada beberapa tampilan yang berbeda dari SPSS yang teman-teman punya. Itu oke, udah ya, saya tidak nanti akan terputus-putus terus. Oke, mungkin akan ada yang berbeda tampilan SPSS teman-teman ya, karena seperti halnya versi dari sebuah aplikasi itu tampilannya mungkin akan berbeda sesuai dengan versinya. Tapi insya Allah tidak begitu jauh gitu ya, dan kegunaannya tetap sama. Jadi bukan berarti teman-teman harus menginstal aplikasi versi terbaru, tidak ya, sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan dari laptop teman-teman mahasiswa ya. Jangan sampai dengan diinstal SPSS ini teman-teman jadi ngehang gitu ya, jadi sulit dan lain-lain, itu jangan. Oke. Kemudian ini adalah tampilan yang kemarin kita bahas. Di sini ada data view ya. Kemudian di sini ada variable view. Tampilannya berbeda. Ini adalah tampilan dari variable view. Ada tipenya nih, di sini ada name-nya, ada tipenya, ada itu panjangnya cut 5 atau banyaknya huruf yang digunakan. Apakah bentuknya desimal atau tidak. Label ini adalah untuk penulisan dari tabel yang nanti teman-teman buat gitu ya, dan seterusnya ya, nanti kita lihat. Nah, variable view ini adalah tampilan atau screen di mana teman-teman digunakan untuk membuat tabel ya yang akan teman-teman buat ya, dan tabel yang teman-teman buat itu bisa dilihat di data ya, kurang lebih seperti itu gambarannya. Kita contoh di variabel, kita membuat tabel itu di variable view. Nah, yang pernah saya sampaikan di Neng ini tidak boleh menggunakan spasi. Teman-teman bisa menggunakan underscore, teman-teman bisa menggunakan dot atau titik, teman-teman bisa menggunakan atau tidak ada spasi di kalimatnya, itu boleh ya. Nah, untuk memperbaiki itu adanya di label. Kalau di label memperbaiki tata tulis misalkan ya, itu ada di label boleh. Ya, misalkan tadi ya kita mau mengetahui jenis kelamin misalkan ya, jenis saya coba pakai spasi ya, jenis kelamin. Pada saya saat enter akan keluar kotak dialog ini, variable name contain an illegal character, yang artinya dia tidak bisa menggunakan karakter ini, tidak bisa menggunakan spasi ya. Tapi kalau kita buatnya jenis underscore kelamin misalnya, dia bisa. Nah, dia bisa tuh teman-teman. Atau misalkan tidak ada spasinya sama sekali, misalkan disatukan, itu bisa ya. Atau tadi pakai dot, itu bisa. Silahkan senyamannya teman-teman menggunakan yang mudah untuk diperjelas ya. Nah, untuk memperbaiki penulisan di tabel di hasil nanti ya, di hasilnya itu gitu, nggak mau ada spasinya, maka teman-teman boleh menulisnya di label ini ya. Kalau di label ini boleh ada spasi ya, jadi jenis kelamin dengan spasi ya. Kalau label ini tidak ditulis boleh nggak Bu? Boleh, tapi nanti di tabel hasil itu dia akan keluar yang nama ini, ada underscore-nya ya. Contoh kita buat aja ya, kita buat di sini office misalkan ya, kemudian di sini kita buat pengetahuan CASGI misalnya ya, tapi kita tidak memperbaiki nih labelnya di sini, sehingga biar terlihat apa sih bedanya kalau ditulis label dengan tidak ditulis label ya. Oke, di sini teman-teman, di sini ada tipe seperti Excel aja ya, ada pengaturannya apa sih yang mau dipakai gitu ya, jenisnya huruf mungkin, koma mungkin, tanggal gitu ya. Nah,
Teman-teman cukup klik di ujung sini nih ada kalau diklik tuh ada titik 3. Ya, kemudian nanti akan keluar kotak dialog dari variabel tipe dari variabelnya. Mau pilih numerik, mau pilih koma, mau pilih dot gitu ya, atau tanggal dan lain-lain itu boleh ya. Kalau string itu teman-teman bisa menggunakan angka dan bisa menggunakan huruf. Nah, gitu ya. Oke. Tapi kita pakai numerik saja. Kenapa kita pakai numerik? Karena dalam aplikasi SPSS ini data yang dibuat gitu ya, data yang dibuat oleh teman-teman ini diolah dalam bentuk angka itu lebih lebih akurat ya, sehingga pilihnya numerik saja ya. Kemudian tadi ini banyaknya huruf, silahkan kira-kira jenis kelamin itu kan ada laki-laki ada perempuan, cukup nggak sih 8 huruf gitu ya, kalau OHIS mau pakai angka atau tidak. Nah, jenis desimal ini berapa angka di belakang koma, misalkan 0,01, 0,002, berarti kalau 0,002 ada 2 angka di belakang koma, maka desimalnya boleh 2. Tapi kalau angkanya itu angka biasa gitu ya, angka bukan dalam desimal, maka ini cukup di nolkan aja ya. Nanti untuk value dan lain-lain itu kita sambil berjalan ya. Oke. Kita setelah kita buat tabelnya nih, kita bisa lihat data view-nya. Nah, sehingga data view-nya seperti ini teman-teman. Ya, di data view-nya jadi berubah seperti ini. Oke. Nah, yang tadi sempat saya sampaikan, diusahakan data yang masuk ke dalam SPSS ini berupa angka gitu ya, sehingga kita membuat kesepakatan nih, ini hanya angka ya, bukan berarti nomor 1 atau nomor 1 lebih baik dari nomor 2 lebih baik dari 1 ya. Masih ingat jenis kelamin itu masuk ke dalam skala apa? Nominal, ordinal, rasio, atau apa teman-teman? Jenis kelamin. Masih ingat? Udah lupa? Ini menentukan teman-teman ya, kalau misalkan untuk menentukan uji apa nanti yang digunakan. Oke, jenis kelamin masuknya ke dalam apa? Nominal. Oke, ada orang nggak sih? Ada Ibu. Ada ya. Oke, jenis kelamin ini masuk ke dalam nominal, sehingga walaupun kita kategorikan dia tidak merubah statusnya gitu ya, atau yang nomor 1 itu lebih baik atau nomor 2 lebih buruk gitu ya. Kita mau buat kesepakatan aja ya, kita acak nih ya. Laki-laki misalkan 1, 2 itu perempuan ya. Kita buat tuh, lihat. Kalau angka desimalnya itu belum berubah, maka dia akan seperti ini teman-teman. Ada komanya di kita bikin 20 data ada ya. Oke, kita buat 30 data di sini. Ya, kemudian ceritanya kita tuh sebenarnya butuh 30 data gitu ya, tapi sudah masuk 32 data. Ya, ternyata yang 31 dan 32 data ini salah gitu ya, salah memasukkan. Nah, maka teman-teman itu tidak bisa langsung mengklik backspace atau delete. Sebenarnya bisa ya, hilang kayak gitu kan, hilang. Nah, tapi sebenarnya data ini tidak hilang. Walaupun sudah hilang ya di sininya, tapi dia masih ke dalam sistem, lihatin. Angka 30 dan 32-nya masih aktif. Ya, sehingga di SPSS itu tidak bisa mendelete data itu hanya dengan mengklik delete pada tombol keyboard teman-teman atau backspace pada keyboard teman-teman, itu tidak bisa. Ya, coba terlihat ada tanda titik kan di sini, titik kecil. Ya, ada tanda titik kecil yang artinya kolom ini masih aktif, ada datanya.
ya. Nanti kita lihat perbedaannya. Ini saya kasih contoh dulu yang kita delete-nya itu menggunakan yang ada di keyboard ya, backspace atau delete yang ada di keyboard. Kita akan terlihat bahwa data itu sebenarnya tidak hilang. Oke, kemudian tadi kita mau angkanya hanya kodenya 1 dan 2. Ya. Maka desimalnya ini kita hilangkan. Desimalnya 0 saja. Ya. Oke, jadi berubah data stringnya 1 dan 2 saja. Ya, kalau saya terlalu cepat bilang ya. Oke, kemudian untuk OHIS, ya. OHIS itu masih ingat kalau dikategorikan, dia itu ada berapa kategori? Ada berapa kategori teman-teman OHIS? Masih ingat nggak? Harusnya ingat dong, kalian masih lagi klinik kan sekarang. Ada berapa kategori di OHIS? Ada 3, Bu. Ada 3 kategori di OHIS, ya. Oke, ada 3 kategori. Pada saat kita ke lapangan, gitu ya, untuk mengecek nilai OHIS, maka data yang kita dapatkan itu bentuknya numerik apa kategorik? Pada saat kita ke lapangan, Numerik. Numerik dulu dong, ya nggak? Numerik ya, dulu. Numerik ya? dulu, Bu. Oke, numerik dulu. Sehingga di sini nanti kita tulis numeriknya dulu. Masih ingat berapa rentan kategorinya untuk OHIS? 0 sampai 0 sampai 1,2. 0 sampai 1,2 itu Baik. Baik. Terus? Sedang 1,3 sampai 3,0. Oke. Kemudian? Buruk 3,1 sampai 6,0. Oke, terima kasih. Nanti ditulis ya tadi ya, bantu jawab saya. Karena saya nggak bisa melihat saya. Oke, kita buat aja seolah-olah datanya antara nilai 0 sampai 6 ya, 6,0 tadi. Ya, kita buat aja ini. Oke, 1, misalkan 1,4. Nah, untuk penentuan koma itu balik lagi nanti ke aplikasi teman-teman. Menggunakan komanya itu angkanya koma atau titik ya, seperti Excel beda-beda. Ya, silakan menyesuaikan saja. Oke, kemudian kalau di SPSS itu kalau 0,8 maka 0 di depan koma itu tidak tertulis ya. Jadi kalau misalkan hasilnya ada titik 7.12 berarti itu tandanya 0,12 ya. Karena 0 di depan koma itu tidak ditulis ya, seperti itu. Oke, 0,3 di sini ya, 0,3, 0,1 misalkan, kemudian 2, 3, 4, kemudian masih belajar ya, hati ya, yo happy. Oke, kemudian kita buat dulu ya, kita acak aja. Oke, copy aja deh biar cepet. Yang tadi kita tahu bahwa OHIS itu desimalnya 1 di belakang koma. Kalau tadi masih 2, maka kita rubah di variable view-nya. Ya, desimalnya jadi 1. Ketika klik aja yang di bawahnya, ini akan otomatis ada panah ya yang di pojok sebelah kanan itu. Maka di sini akan terlihat berubah angkanya. Ya. Kemudian kita mau buat pengetahuan. Ya. Oke, sepakat nih pengetahuan itu mau kalian buat kategori berapa? 2 atau 3 atau 4? Pengetahuannya kita buat baik, sedang, kurang. Ya, jangan ada yang buruk ya. Masa sih ada pengetahuan yang buruk? Jangan, kurang aja. Sedang, kurang, sedang, baik pengetahuannya. Atau mau bikin 4 kategori?
2, 3 atau 4? 3 aja, Bu. 3 ya, oke. Kalau 3, nah rentan dari kategori, nanti teman-teman nih kalau buat kuesioner, kemudian mau mengkategorikan kuesioner, kita itu rentan itu harus sama. Ya, misalkan kita mau rentannya 3, maka kalau dari 3 kategori itu kita hanya memerlukan 9 soal. Misalkan rentannya itu 15, rentannya itu 5, kalau kita kategori berarti soalnya harus, rentannya itu harus sama. Ya, tidak boleh berbeda, ya rentannya itu harus sama. Maka kita buka saja di sini 2 itu his-nya tuh sedang ya, berarti kita buat nanti pengetahuannya itu berarti pengetahuannya itu kalau 1 sampai 5 itu kurang, gitu ya. Kemudian 6 sampai 10 itu sedang, kemudian 11 sampai 15 itu baik. Ya, nanti kita akan membuat kategori seperti itu. Sedang berarti ininya 7, misalkan kalau 1 itu masuk ke baik ya, berarti nilainya kita besarkan saja 15 atau 4 sedang. Berarti ada di 8 bisa. Ini buruk. Bisa 3 aja, 3 juga masuk ke dalam dulu, kita ambil lagi. Ini nilainya ngarang ya, tapi nanti kalian jangan sampai asal-asal ya. Oke. Ingat, pada saat kita membuat data itu kita tidak boleh sembarangan atau asal atau memanipulasi data ya. Segala sesuatunya itu ada alternatifnya kok ya. Jadi jangan merubah data gitu ya, jangan sampai seperti itu. Oke, kemudian ini 3, ini 2, ini 7. Oke, kita copy lagi aja ya biar gampang. Oke. Nah, tadi kalau kita sudah sepakat kita mau buat rentannya 1 sampai 5 itu kurang gitu ya, kalau pengetahuannya 1 sampai 5 itu kurang. Kemudian 6 sampai 10 itu sedang dan 11 sampai 15 itu baik, maka tidak ada desimal di belakang koma, maka kita balik ke variabel view, kita buat 0. Ya, baik. Ini tampilannya. Oke, ini adalah tahapan teman-teman memasukkan data ke dalam aplikasi SPSS. Sebenarnya ada beberapa cara. Ada secara manual yang tadi kita lakukan, atau bisa langsung mengcopy paste dari data Excel. Itu bisa, ya. Tapi teman-teman harus mengatur variabel view-nya dulu. Kita lihat datanya desimal atau tidak gitu kan. Yang lain-lain itu harus teman-teman program dulu sehingga pada saat mengcopy itu sudah sesuai ya, dengan atau bisa juga teman-teman langsung mengimpor datanya dari Excel, mungkin dari mana, ini banyak ya, dari CSV, dari teks dan lain-lain itu bisa. Tapi sekali lagi harus disesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan apa yang diperlukan di sana. Itu adalah tugas pertama teman-teman, menginput data ke aplikasi SPSS. Yang kedua adalah teman-teman akan merubah data numerik ini menjadi kategori. Ya, kenapa saya bilang merubah data menjadi kategori? Dalam aplikasi SPSS ini tidak bisa, bukan tidak bisa, sebenarnya bisa ya, kita langsung menulis ya. Misalkan nih kita nulis baik gitu ya, buruk. Itu bisa teman-teman. Tapi ya dalam aplikasi SPSS ini tidak boleh kita menuliskan kategori secara manual. Ya, kenapa? Nanti ada kemungkinan datanya tidak valid. Ya, ada kerusakan data, ada error data. Ya, sehingga untuk merubah data numerik menjadi kategorik itu ada tahapannya di aplikasi ini. Jadi kalau misalkan teman-teman, ternyata ketik boleh kok, ternyata ketik bisa. Nah,
Memang bisa, tapi pada saat diuji itu kemungkinan errornya sangat besar. Karena yang tadi saya sampaikan dalam aplikasi SPSS yang data yang bisa diolah secara akurat itu dalam bentuk numerik. Ya, oke, saya delete ya, saya clear di sini. Oke, ini adalah tahapan untuk merubah data numerik menjadi kategori. Teman-teman klik transform. Ya, kemudian di sini ada dua ketentuan, ada record into same variable, ada record into different variable. Ada dua cara merubah data numerik menjadi kategori. Nanti kita coba dua-duanya. Apa sih bedanya record into same variable dan record into different variable? Record into same variable itu didapatkan atau data yang telah dirubah menjadi kategori itu di tabel yang sama. Ya, misalkan kita akan merubah data OHIS ini dengan cara record into same variable, maka data numerik ini dia akan otomatis hilang, langsung berubah menjadi data kategori. Ya, tapi kalau teman-teman merubahnya di different variable, maka dia akan membentuk variabel baru di sebelah, sehingga data numerik teman-teman itu masih tetap ada. Ya. Mana sih yang benar, Bu? Misalkan dua-duanya betul. Mana sih yang direkomendasikan? Kalau saya pribadi, saya lebih memilih yang record into different variable. Kenapa? Karena teman-teman tidak kehilangan data numeriknya. Kita nggak tahu loh, tiba-tiba dibutuhkan data rata-rata. Ya, kalau semuanya sudah menjadi kategori, itu tidak bisa dirubah menjadi nilai rata-rata yang kemarin kita jelaskan. Data numerik itu bisa mengetahui nilai rata-rata min, bisa mengetahui standar defisiasi, bisa mengetahui nilai modus, bisa mengetahui data-data yang minimum, maksimum gitu ya. Tapi kalau datanya sudah berubah menjadi kategori, dia hanya presentasi berapa persen yang baik, berapa persen yang buruk. Tidak ada yang namanya rata-rata baik. Ya, kenapa tidak ada rata-rata baik? Karena nanti pada saat kita merubah data menjadi kategori, maka angka yang ada di sini itu adalah data yang nanti kita kategorikan. Jadi tidak ada angkanya di sini. Ya. Maka pada saat tadi sekali lagi ditanya, mana sih Bu yang betul, mana yang bisa digunakan, dua-duanya bisa digunakan, dua-duanya betul, tahapannya betul. Jadi tidak ada yang salah ya. Tapi yang tadi kalau merekomendasikan, saya sangat merekomendasikan yang different. Ya, nanti kita coba ya. Oke, kita coba yang same variable dulu. Transform, kemudian kita klik record into same variable. Oke, kita mau merubah yang OHIS ya. OHIS kita rubah, klik ya variabel OHIS itu, kemudian klik panah ini sehingga dia pindah ke kotak dialog numerik variabel. Oke, kemudian kita pilih old and new value. Nah, di sini kita akan keluar kotak dialog ini. Kotak dialog ini adalah untuk mengetahui variabel mana sih yang akan kita kategorikan. Di sini ada pilihannya, ada value, ada system missing, gitu, barangkali ada missing, ada range lowers, ada range height. Ya, apa bedanya? Kalau range ini adalah misalkan teman-teman mengkategorikannya kayak tadi 0 sampai 1,2 gitu ya. Nanti ya kita klik yang range-nya 0 sampai 1,2 gitu ya. Dan ya, kalau range low itu jika teman-teman mengkategorikannya itu ada low itu kurang dari, misalkan yang dikata itu biasanya ada di plug score ya, kurang dari berapa persen ya, atau high itu lebih dari berapa persen. Nah, itu baru menggunakan atau mengklik bagian yang ini. Sampai sini bisa dipahami teman-teman mahasiswa? Bisa, Bu. Oke. Maka dengan adanya tadi kita yang OHIS itu 0 sampai 1,2 gitu kan, maka mana yang kita pilih, range lowers atau range highs? Range, Bu. Range, oke. Kita sepakat dulu, baik itu mau kita kasih kode 1, 2, atau 3. Karena tadi ada 3 kategori. 1 aja. Ini tidak menentukan
menentukan, tidak maksudnya tidak harus seperti itu ya, silakan. Yang penting kalian harus ingat ya, karena pengkodean itu akan mempengaruhi analisis data nanti teman-teman biar tidak error ya, harus sama. Baik, itu mau teman-teman kasih kode berapa? Misalnya baik 1 gitu Bu, seperti itu. Boleh. Oh, baik 1 ya, baik 1. Berarti sedangnya 2, kemudian Ya. buruknya 3. Itu ya. Oke. Ya. Kita klik yang range. Range-nya itu kalau baik itu 0 sampai 1,2. Kemudian kita di value ini mau dikasih kode 1. Ya, sepakat baiknya itu 1. Maka di sini add jadi 0 sampai 1,2 itu 1. Kemudian 1,3 sampai 3,0 itu kita kasih kode 2. Kemudian kita klik add. Ya. Dan 3,1 sampai 6,0 kita kasih kode 3 lalu kita add. Nah, kita pastikan nih semuanya sudah masuk kategori yang kita buat ya, 0 sampai 1,21, 1,3 sampai 3,02, 3,1 sampai 6,03. Kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Ya. Setiap aktivitas dalam SPSS itu akan terekam di analisis output ya. It's okay, kita abaikan saja. Oke, lihat teman-teman sudah berubah jadi 2, 1, ini adalah kategori yang tadi teman-teman buat. Ya, makanya tadi saya bilang, kalau teman-teman memilih yang same, maka data variabel numerik teman-teman akan hilang, karena dia akan memasuki variabel yang sama. Ya, tapi tadi kita angkanya itu tidak ada desimal, malah kita ke variabel view. Oke. Variabel view itu tidak ada desimal, maka kita rubah jadi 0. Ya. Kemudian kita rubah di value-nya baru ya. Kita ke value-nya nih. Oke, klik yang pojok kanan ini, nanti akan keluar kotak dialog variable view ini. Tadi value-nya 1 itu apa? Baik. Ya, tadi kita sepakat baik. Kemudian kita add. 2 itu sedang. Kita klik add. Dan 3 itu buruk. Kita klik add. Oke, kemudian kita klik OK. Dia sudah. Dan tadi jenis kelamin ya sekalian. Tadi 1 itu laki-laki. Kemudian 2 itu perempuan. Kalau jenis laki-laki tidak perlu tadi ditransform karena dia hanya laki-laki dan perempuan, tidak ada rentan. Ya, tidak ada lebih, tidak ada kurang. Kan tadi ya. Dia itu masuk ke dalam skala nominal, ya tidak ada, jadi tidak perlu dari arah transform, langsung di value-nya saja. Kita balik lagi ke data view. Lihat teman-teman, dia sudah berubah. Laki-laki, perempuan, sedang, baik, buruk. Itu adalah cara merubah data numerik menjadi kategori. Ya, kenapa tadi saya sampaikan? Kenapa kategori itu tidak bisa melihat rata-rata? Karena pada saat kita kembalikan lagi ini ada tanda bisa merubah angka menjadi kategori menjadi angka. Klik aja. Lihat, angkanya itu sudah hanya 2, 1, 3 yang tadi kita kategorikan. Bukan nilai OVC yang 1,2, 2. Jadi 2 misalkan 0,3, 0,7. Angkanya tadi sudah berubah menjadi kategorinya hanya ada angka 1, 2, dan 3. Sehingga kalau dirata-ratakan valid nggak datanya? Tidak, karena angkanya hanya ada 1, 2, dan 3. Gitu. Sehingga kalau tadi teman-teman menggunakan variabel yang sama, teman-teman akan kehilangan data yang numeriknya, teman-teman sudah tidak bisa melihat lagi data numeriknya dan tidak bisa melihat nilai rata-ratanya. Kecuali teman-teman copy lagi tuh data numeriknya itu bisa. Tapi kan 2 kali kerjaan kalau salah saya, makanya direkomendasikan kita pilih yang different. Ya, teman-teman semoga paham nih kenapa data numerik itu bisa melihat nilai rata-rata, bisa menilai nilai minimum maksimum karena angkanya masih real nih. Ya, angka skor pengetahuan. Berarti dia ngejawab 7 soal, 15 soal, 8 soal gitu ya. Tapi kalau dia sudah dalam bentuk kategori,
ya. Angkanya hanya yang angka kategori yang kita buat 1, 2, dan 3. Tapi dia tidak terlihat nih posisinya 1,2 mungkin 3, itu sudah tidak ada. Ya, sehingga yang data kategori itu hanya bisa melihat persentase. Berapa persen yang baik, berapa persen yang buruk, berapa persen yang sedang. Berapa persen laki-laki, berapa persennya. Tidak ada rata-rata laki-laki atau perempuan. Ya, tidak ada. Tapi berapa persentase laki-laki. Ya. Oke, sekarang kita coba merubah data numerik menjadi kategori yang different, yang berbeda gitu ya. Langkahnya hampir mirip. Kita klik transform, kemudian kita klik record into different variable. Kemudian tadi yang mau kita rubah adalah pengetahuan. Oh, ini sudah tidak bisa ya dirubah karena dia sudah membentuk kategori. Kita rubah ke pengetahuan, kita pindahkan ke kotak dialog sebelahnya, kemudian kita tulis yang nama ini ya. Berarti kita buat kriteria pengetahuan. Di setiap nama ini tidak boleh ada spasi ya, pengetahuan. Untuk penamaan silakan teman-teman gunakan yang mudah ya. Kemudian kriteria pengetahuan. Kalau di label ini boleh. Kemudian kita pilih change, merubah. Kemudian klik old and new value. Nah, tampilannya sih sama ya teman-teman, hanya tadi merubah di awalnya saja agak berbeda. Kita pilih yang range. Oke. Tadi di OHIS yang baik itu kodenya berapa? Yang baik itu 1, Bu. Yang baik itu kodenya 1. Ya. Maka di pengetahuan karena logikanya dalam pengetahuan referensinya, jika OHIS baik maka pengetahuannya baik ya, sehingga kita harus menggunakan kode yang sama ya. Pada saat teman-teman salah memberikan kode itu pasti validasinya akan error. Mungkin teman-teman akan mendapatkan nilai yang tidak bermakna nantinya kalau ingin mengetahui pengaruh, hubungan, dan lain-lain ya. Sehingga tadi saya betul-betul tanyakan, kalian mau menggunakan kode yang mana, itu kalian tulis, nggak apa-apa ya. Kalian tulis. Saya setiap mengolah data, kalau saya penelitian itu selalu seperti itu, ada catatannya, jadi tidak merubah ya. Oke, tadi range 1 sampai 5 itu berarti kalau pengetahuannya 1 sampai 5 dia baik, buruk, baik, sedang atau kurang? Kurang, Bu. Oke, kurang. Maka dia kodenya berapa? 3. Oke, semoga yang lain bisa ya, karena saya mendengar satu suara saja dari tadi. Oke, kemudian 6 sampai 10 kodenya berarti 2. Oke, kemudian yang 11 sampai 15 dia mau kategori baik, berarti kodenya 1. Ya, jangan sampai salah ya teman-teman. Penulisan kode itu harus sesuai. Kalau OHIS-nya baik, otomatis pengetahuannya baik, maka dia harus mempunyai kode yang sama. Kalau tadi di OHIS urutannya 1, 2, 3, tapi di pengetahuan maka urutannya 3, 2, 1. Ya, continue. Setelah semuanya terisi, klik continue dan klik OK. Ya, ini tandanya sudah berproses. Kita balik lagi, maka terlihat di sini teman-teman. Ya, dia memiliki variabel atau memiliki tabel di sebelahnya yang berbeda. Tapi biasanya dia maksimalnya masih 2 ya. Maka kita rubah saja di sini jadi 1. Sengaja saya hapus ya yang label ini biar lihat perbedaannya. Kalau yang ada labelnya dengan yang tidak ada labelnya itu berbeda di tabelnya nanti seperti apa. Oke, kemudian tadi kita ke value lagi, kita rubah 1 itu baik ya, kemudian 2 itu sedang, dan yang ketiga itu kurang. Untuk pengetahuannya, kemudian klik OK. Kita lihat di variabelnya. Nah, ini tampilannya teman-teman ya. Jika di different dia ada di 2 tabel yang berbeda, sehingga teman-teman tidak kehilangan data numerik dan tetap memiliki data
kategori. Ya, sekali lagi saya kasih lihat. Oke, ya. Kalau saya klik ya terserah tampilannya teman-teman mau yang seperti ini atau ini. Saya dirubahkan ke angka itu hanya ingin mengulang kembali, mengingatkan kembali kenapa dalam kriteria itu tidak ada rata-rata. Ya, karena tadi dalam kriteria itu hanya ada angka dari pengkodean. Ya, kalau di numerik itu betul-betul angka yang memang ada, ya, sehingga tidak ada nilai rata-rata kategori. Misalkan berdasarkan hasil penelitian atau berdasarkan hasil survei yang dilakukan, rata-rata pengetahuan baik, itu salah, itu udah jelas. Ya, nggak ada rata-rata pengetahuan baik, tapi adanya pengetahuan dengan berapa persen pengetahuan memiliki kategori baik, ya, persentase, ya. Oke, sampai sini teman-teman bisa dipahami untuk merubah data numerik menjadi kategori? Bisa ya? Oke, nanti tahap berikutnya adalah teman-teman melakukan analisis deskriptif yang kemarin kita pelajari, ya. Analisis deskriptif atau univariat, analisis univariat ya yang familiar atau yang sering diucapkan dalam statistik kesehatan atau dalam ilmu statistik itu sama dengan uji deskriptif, ya. Maka teman-teman pilih nih analyze, ya, yang kemarin ya saya kasih tahu kan kemarin baru teorinya, ya. Untuk menganalisis univariat itu klik analyze, pilih deskriptif statistik. Kemarin saya janji ya, biar bedanya apa sih frekuensi, deskriptif atau explore. Sekali lagi ada frekuensi, ada deskriptif, ada explore untuk menguji data atau analisis deskriptif teman-teman. Kalau ditanya mana yang benar, semuanya benar, ya. Mana yang rekomendasi tergantung kebutuhan teman-teman. Ya, teman-teman lebih butuh data yang seperti apa. Oke, kita coba satu-satu ya. Kita coba frekuensi terlebih dahulu. Analyze, balik lagi ya. Pilih analyze, deskriptif, kemudian frekuensi. Nanti akan keluar kotak dialog seperti ini. Ya. Mana aja nih yang mau kita lihat? Semuanya dong mau kita olah gitu kan ya. Kemudian office, kemudian pengetahuan, dan semuanya ini ya. Kemudian di sini ada beberapa tabel atau tombol kotak dialog toolbar yang bisa teman-teman cek. Kita buka satu-satu. Ini adalah statistik. Oh, di sini ada statistik. Yaitu adalah kebutuhan teman-teman nih mau milih apa. Oh, saya mau lihat rata-rata. Oke, kalau di sini bisa aja ya teman-teman median, rata-rata, walaupun tadi data OHIS ini udah kategori bisa, tapi nanti akan kelihatan pada saat ujian. Saya pasti kalau ujian akan mengecek ini data yang diolah kategori apa numerik gitu. Oh, kalau misalkan sudah menjadi kategori terus keluar rata-rata itu sudah jelas salah datanya gitu ya. Tapi kalau aplikasi ini dipilihin median boleh ya, bisa, tetap bisa ya. Ini kita coba aja semuanya. Kemudian kita pilih nilai minimum, nilai maksimum, nilai standar deviasi gitu. Namun yang memang sering ditampilkan dalam SPSS itu hanya 4 ini biasanya. Yang dilihat nilai minimumnya berapa, nilai maksimum before afternya berapa, kemudian standar deviasi itu berarti kedekatan data ke arah normalitas gitu kan, kemudian rata-ratanya. Ini adalah angka yang memang sering digunakan, tapi kalau ada percobaan kita coba aja semua ya. Median itu tahu ya, nilai tengah, mode itu adalah modus, nilai yang sering muncul, dan sum ini adalah jumlah ya. Kita klik continue, kemudian kita pilih chart, di sini juga bisa. Kalau ini berarti tidak pakai chart, grafik ya. Ada bar chart, bentuknya bar seperti bar ya, seperti coklat batangan gitu ya, atau pie, bentuknya pie lingkaran, kemudian kayak pizza gitu ya, pie. Ada histogram grafik ya seperti itu. Silahkan pilih yang mana ya. Kita menggunakan yang mana. Tapi kalau memang tidak pakai cat tidak apa-apa. Kalau saya sih jarang ya, kecuali untuk dipresentasikan. Kalau untuk dipresentasikan silahkan menggunakan bar chart gitu ya. Tapi kalau di hasil penelitian teman-teman deskripsinya saya tidak menggunakan bar ya, menggunakan tabel dan penjelasannya saja.
Oke, tapi nggak apa-apa, kita coba bar chart ya. Continue. Klik di sini format ada apa sih? Oh, ini mah hanya yang lain aja ya. Sebenarnya bisa, ini tidak perlu. Jadi biasanya yang dibuka adalah statistik dan chartnya. Kemudian klik OK. Ya. Kita lihat. Ini hasilnya teman-teman untuk uji analisis yang kita menggunakan frekuensi. Ya, lihat nih. Data yang validnya ada 30. Data yang missingnya ada 2. Ada 2 data yang missing, teman-teman. Paham kan tadi kenapa dia missing? Karena data yang tadi teman-teman delete 2 ini, dia masih ke data. Jadi akhirnya missing. Gitu. Pasti pada saat ujian, tapi ada data yang kamu masukkan melebihi. Padahal enggak kok, udah 30. Ini mencurigai, kenapa data 2 ini dihapus? Kenapa kamu 2 dihapus? Kan dia sampel juga dan lain-lain. Nah, itu akan menjadi pertanyaan kalau ada missing, ya. Sehingga untuk menghapus yang data yang sudah terlanjur dimasukkan, teman-teman klik kanan, ya, klik kanan, boleh pakai mouse atau pakai di pad, gitu ya, klik kanan, kemudian clear. Yang titiknya itu hilang, clear. Nah, kalau di clear dia akan hilang. Nanti kita lihat ya di analisis yang berikutnya, missingnya pasti sudah hilang. Tuh, saya akan menampilkan yang tadi. Ada missingnya 2, teman-teman ya. Tadi karena kesalahannya adalah menghapusnya langsung pada backspace atau delete di keyboard teman-teman ya. Tapi kalau sudah tadi di delete dengan clear pasti akan hilang missingnya. Oke. Kemudian di sini kita lihat jenis kelamin dengan rata-rata 1,57. Jelas-jelas ini salah ya. Maksudnya data ini tidak dipakai karena tadi kodenya hanya 1 dan 2. Kemudian OHIS juga sama, 1,8 tidak. Karena datanya sudah menjadi kategori. Hanya ada 1, 2, dan 3 sehingga rata-ratanya 1,8 ya. Tapi kalau di pengetahuan ini rata-rata pengetahuannya itu berarti 8. Rata-ratanya itu orang bisa menjawab 8 soal diberikan dari 15 soal. Kemudian kalau pengetahuan ini juga tidak bisa rata-rata. Silakan. Ini juga minimum maksimumnya tidak bisa ya. Kalau yang sudah kategori karena ya minimumnya 2 dan 3. Tapi kalau nilainya numerik terlihat nih. Oh ternyata nilai minimum yang bisa menjawab kuesioner itu 2 soal dan ada yang sempurna 15 soal. Oke, kemudian kita lihat nih kalau dari frekuensi itu ada jenis kelamin, kelihatan langsung laki-lakinya itu 13 orang, 40,6%, yang perempuannya itu 17 orang dengan 53,1% dengan total 30%. Nah, persentasinya masih 93,8%. Karena apa? Karena ada yang missing tadi 2. Ya. Nah, di frekuensi juga bisa terlihat berapa persen atau berapa orang yang kriterianya baik. 10 orang, ya, 31,3%. Berapa orang yang kriterianya sedang, ada 16 orang, berarti 50 dan seterusnya. Di pengetahuannya lebih detail juga sama. Berapa orang yang menjawab 2 soal? Ternyata ada 4 orang yang menjawab 12,5%. Yang menjawab 3 soal ada 4, yang menjawab 4 soal ada 2 orang, ya, sampai yang menjawab 15 soal itu ada 4 orang, ya. Kriteria pengetahuannya juga terlihat di sini dari ini ya. Ini hasil dari teman-teman menguji analisis univariat dengan menggunakan frekuensi, ya. Oke. Kita coba yang analisis menggunakan yang lain. Oke. Analisis, ya kita balik lagi ke analisis, deskriptif, kemudian pilih deskriptif, ya akan keluar kotak dialog deskriptif. Silakan masukkan semuanya ke kotak dialog sebelah kanan. Sebenarnya boleh Ctrl A dan langsung pindah, sebenarnya bisa ya. Kemudian di sini hanya ada 3 pilihan, kita klik yang opsional, semuanya sudah terchecklist secara otomatis, ya. Kemudian kita klik OK. Oke, kita klik OK, lihat. Kalau teman-teman deskriptif
dari jenis pengetahuan dan lain-lain. Ya, sudah jelas ini tidak bisa digunakan untuk yang kategori karena kategori nggak ada nilai minimum maksimum. Yang dilihat tadi adalah persentasi. Jadi deskriptif ini tidak cocok untuk data yang kategori karena tidak ada persentase di sini. Lihat tadi yang frekuensi detail sekali sampai berapa orang yang menjawab soal pun ada di sini persentase. Ya, baik buruk. Kalau di sini nggak ada. Kalau misalkan teman-teman melakukan ujinya deskriptif, ditanya berapa persen yang punya kategori buruk, nggak ada di sini, tidak terjawab, gitu ya. Tapi kalau memang hanya nilai kategori saja, nilai numerik saja dan ini yang diperlukan silakan, ya. Tapi kalau menurut saya alangkah baiknya kita langsung aja pakai analisis yang deskriptif ini yang lebih lengkap. Tapi kita coba lagi satu analisis yang explore. Ya, kita pilih kembali lagi analyze, kemudian kita pilih deskriptif dan kita pilih explore ya. Kita masukkan juga langsung ke dependent semuanya. Ya. Kemudian di sini kenapa di sini ada factor list? Biasanya ini penelitian yang variabelnya lebih dari satu. Ada faktor lain di sana, ya. Misalkan pengaruh pengetahuan terhadap kebersihan gigi dan perilaku. Nah, maka ada variabel faktor lain di sana, ya. Kemudian di sini ada label case. Itu ada biasanya dia penelitiannya lebih dari dua kelompok. Ada kelompok intervensi dan ada kelompok kontrol, ya. Sekedar tahu aja boleh ya, tapi kita tidak untuk setara D3 itu tidak mempelajari yang seperti itu. Ya, nanti kalau untuk D4 baru diajarkan. Tapi minimal teman-teman tahu pada saat keluar kotak dialog explore ini, oh ada di sini nih. Oh kalau misalkan mau membandingkan dua variabel, kalau misalkan teman-teman kerja di puskesmas mau membandingkan SDA dengan SDB, mana sih OSIS yang baik, maka SDA dan SDB ini harus dikelompokkan di sini di label case ya, seperti itu. Kemudian pilih statistik di sini. Oh kalau di explore itu statistiknya keluarnya hanya seperti ini dan di sini 95%. Kenapa sih angkanya 95%? Karena dalam analisis teman-teman uji hubungan, uji pengaruh itu nilai probability-nya itu adalah kurang dari 0,05. Sehingga keakuratannya itu harus 95%. Itu khusus penelitian-penelitian yang tidak ke manusia, ya, tidak beresiko ke manusia. Kecuali penelitian seperti penelitian penyuluhan, gitu ya, pemberian edukasi, gitu ya, atau penelitian yang memang tidak langsung membuat sesuatu yang fatal atau kematian. Ya, kecuali penelitian yang teman lakukan itu membuat obat kumur misalkan atau obat analgetik dan lain-lain. Nah, itu harus di sininya 99%. Yang artinya nilai probability atau nilai kemaknaannya kurang dari 0,01%. Ya, karena kalau percobaan satu orang meninggal aja itu berarti tandanya penelitian Anda tidak berhasil. Ya, itu yang membedakan kenapa angkanya 95. Kalau kita biasanya lebih arah pengetahuan, ya, lebih arah perilaku, sehingga nilai kemaknaannya atau nilai probability-nya kurang dari 0,05, sehingga minimal adalah keberhasilannya 95%. Ya, jadi tidak perlu dirubah. Kecuali tadi ya, kalau penelitian yang teman-teman gunakan itu ke manusia langsung yang menyebabkan kematian, maka di sininya dirubah menjadi 99. Ya. Ini masih 90. Oke, continue, kita klik. Oke, ini hasil yang explore. Ya, nggak jauh beda sih sama teman yang deskriptif tadi ya, yang deskriptif ini. Cuman dia emang lebih panjang sedikit, tapi tetap kalau misalkan ditanya untuk rata-rata yang untuk kategori baik, sedang, buruk, atau berapa orang yang menjawab kuesioner hanya 2 kuesioner, 3 kuesioner, di sini tidak terjadi. Ya, tapi kalau tadi ditanya benar atau tidak, semuanya betul tergantung kebutuhan teman-teman. Ya, oke, di sini teman-teman bisa lihat perbedaannya.
ini frekuensi sangat detail ya. Biasanya saya menyarankan ya udah deh frekuensi aja, tapi saya tidak bilang frekuensi paling benar, tidak membenarkan frekuensi paling benar, hanya saya menyampaikan frekuensi rekomendasi sehingga dalam satu kali teman-teman menganalisis semua data sudah ada di sini ya, secara detail ya, per itemnya itu sudah ada ya. Nah, balik lagi ke teman-teman bagaimana teman-teman untuk mengolahnya. Oke, kemudian dari data ini adalah lampiran nanti teman-teman ya. Ini tidak bisa langsung di forward ke Word ya. Biasanya teman-teman langsung aja diklik sampai ada tanda panah ini sebelah kiri, kemudian Ctrl C aja ya. Kemudian dipindahkan ke Word ya, langsung pindahkan ke Word. Oke, langsung pindahkan ke Word saja seperti ini. Nah, ini untuk lampiran ya. Jadi ini adanya di lampiran. Silakan kemudian teman-teman bisa mempresentasikan hasil dari tampilannya seperti ini. Ya, sama semuanya, tinggal langsung copy paste saja. Oke. Seperti itu ya. Silakan mendeskripsikannya, berarti biasanya ini langsung saja dari data yang ada nilai minimum gitu. Sekali lagi ya, kalau datanya udah kategori nggak ada nilai minimum dan maksimum ya. Itu hanya minimum dan maksimum, itu berarti nanti di sini hanya pada tabel yang pengetahuan kesehatan gigi. Ya, oke. Itu teman-teman, nanti teman-teman belajar bagaimana mendeskripsikannya. Oke, kemudian yang tadi lagi mau saya jelaskan, yang satu lagi adalah ini. Yang tadi di sininya ada tabel jenis kelamin yang labelnya ditulis, kemudian yang ini kriteria pengetahuan yang labelnya tidak ditulis. Ya, terlihat di tabel ini teman-teman, lihat jenis kelamin, nah dia tidak tertulis sesuai dengan yang ditulis di label. Tapi kriteria pengetahuan test ya, atau kriteria pengetahuan karena labelnya tidak ditulis maka underscore-nya tetap ada. Kan kurang bagus ya, kurang sebenarnya lebih ke estetik penulisan saja sih, tapi kurang bagus gitu ya. Jadi silakan kenapa harus ditulis dan tidak ya. Itu teman-teman untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Ada yang ditanyakan mungkin sebelum saya akhiri? Nanti tugasnya teman-teman membuat video langsung tahapannya, sehingga saya akan melihat bagaimana teman-teman berkomunikasi di sana ya. Batas maksimal pengiriman di tanggal 24 itu akan dijadikan saya sebagai nilai UAS untuk materi yang dari Bu Ulfa dan dari saya ya, seperti itu. Materinya sama kan, tentang analisis deskriptif ya, sehingga setelah ini ada pertemuan berikutnya. Silakan pertemuan berikutnya udah sama siapa ya, Pak Daru ya atau siapa? Itu lanjut silakan materinya itu. Kalau saya langsung dievaluasi di pertemuan kita terakhir. Oke. Ya, ada yang ditanyakan, disampaikan sebelum saya akhiri, teman-teman? Izin tanya, Bu. Ya, boleh Bang, silakan. Ya Bu, maaf Bu, kan ada beberapa ya Bu mahasiswa yang laptopnya